Perkenalkan, saya Karen Firanawan dari kelas 11 IPA 2. Hari ini akan membahas tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Bagian A, perjuangan mempertahankan kemerdekaan dengan kekuatan senjata. Pada tanggal 15 September 1945, pasukan Belanda tiba di Jakarta dan berupaya untuk menaklukkan beberapa wilayah di Indonesia. Rakyat Indonesia merespon kedatangan Belanda dengan melakukan perlawanan di beberapa daerah, seperti daerah Surabaya, Ambarawa, Medan, Bandung, dan beberapa daerah lainnya yang akan dijabarkan di bagian selanjutnya. 1. Pertempuran Surabaya, 10 November 1945. Pertempuran ini adalah perang pertama pasukan Indonesia dengan pasukan asing setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan salah satu pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia yang menjadi simbol nasional perlawanan nasional terhadap kolonialisme, yaitu bermula ketika tentara sekutu mendarat di Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945 di bawah pimpinan Brigjen Aubertin Walter Southern atau AWS Malabi yang berkebangsaan Inggris. Kedatangan pasukan sekutu disambut baik oleh Gubernur Jawa Timur. Kemudian, antara wakil-wakil pemerintah RI dan Brigjen AWS Malabi mengadakan pertemuan yang menghasilkan kesepakatan sebagai berikut, yaitu pertama, Inggris berjanji mengikut sertakan angkatan perang Belanda. Kedua, disetujui kerjasama kedua belah pihak untuk menjamin keamanan dan ketentraman. Ketiga, akan dibentuk kontrak biro agar kerjasama berjalan lancar. Dan yang keempat, Inggris hanya akan melucuti senjata Jepang. Namun sayangnya, kesepakatan itu dilanggar oleh pasukan sekutu pada tanggal 26 Oktober 1945. Mereka membebaskan para tawanan Belanda, diantaranya adalah Kolonel Huyer. Sehingga pada tanggal 30 Oktober 1945 terjadi pertempuran yang hebat di Gedung Bank Internatio dan Jembatan Merah. Pertempuran itu menewaskan Brigjen AWS Malabi, dan pada tanggal 7 November 1945 pemimpin tentara Inggris yang baru, Majen E.C. Marshall, memberikan ultimatum kepada rakyat Surabaya. Namun, ultimatum itu ditolak oleh rakyat Surabaya, sehingga meletuslah pertempuran pada tanggal 10 November 1945. Pertempuran berlangsung selama 3 minggu dan kurang lebih 6.000 rakyat Surabaya gugur. Dan untuk mengenang perjuangan arek-arek Surabaya di kota ini, kemudian dibangun Tugu Pahlawan, dan setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Yang kedua yaitu Pertempuran Palagan Ambarawa. Kedatangan sekutu di Semarang tanggal 20 Oktober 1945 di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Bethel semula diterima dengan baik oleh Gubernur Jawa Tengah karena akan mengurus tawanan perang. Akan tetapi secara diam-diam mereka bersama-sama nica dan mempersenjatai para bekas tawanan perang Ambarawa dan Magelang, sehingga hal ini menimbulkan kemarahan pihak Indonesia, maka konflik bersenjata tidak bisa dihindari. Setelah terjadi insiden di Magelang antara TKR dengan tentara sekutu, maka tanggal 2 November 1945, Presiden Soekarno dan Brigjen Bethel mengadakan perundingan gencatan senjata. Tapi dalam kenyataannya, pihak sekutu melanggar kesepakatannya. Pada tanggal 20 November 1945, di Ambarawa pecah pertempuran antara pasukan TKR di bawah pimpinan Mayor Sumarto melawan tentara sekutu. Pada tanggal 12 Desember 1945, pasukan TKR berhasil mengepung musuh yang bertahan di Benteng Willem yang terletak di tengah-tengah kota Ambarawa. Selama 4 hari 4 malam kota Ambarawa dikepung, dan karena merasa terjepit, maka pada tanggal 15 Desember 1945, pasukan sekutu meninggalkan Ambarawa menuju ke Semarang. Pertempuran di Ambarawa sering dikenal dengan peristiwa Palagan Ambarawa. Untuk mengenang peristiwa tersebut dibangun monumen Palagan Ambarawa di tengah kota Ambarawa. Selain itu, tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika.
Yang ketiga, pertempuran Medan Area. Pada tanggal 9 Oktober 1945, pasukan sekutu mendarat di Sumatera Utara di bawah pimpinan Brigadir Jenderal E.T.D. Kelly. Awalnya mereka diterima secara baik oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera Utara sehubungan dengan tugasnya untuk membebaskan tawanan perang atau tentara Belanda. Kemudian sebuah insiden terjadi di Hotel Jalan Bali, Medan pada tanggal 13 Oktober 1945. Saat itu seorang penghuni hotel pasukan Nica merampas dan menginjak-injak lencana merah putih yang dipakai pemuda Indonesia. Hal ini mengundang kemarahan para pemuda. Akibatnya terjadi perusakan dan penyerangan terhadap hotel yang banyak dihuni oleh pasukan Nica. Dan pada tanggal 10 Desember 1945, pasukan sekutu melancarkan serangan militer secara besar-besaran dengan menggunakan pesawat-pesawat tempur. Pada bulan April 1946, pasukan Inggris berhasil mendesak pemerintah Republik Indonesia keluar Medan. Walaupun belum berhasil menghalau pasukan sekutu, rakyat Medan terus berjuang dengan membentuk Laskar Rakyat Medan Area. 4. Peristiwa Merah Putih di Manado. Peristiwa Merah Putih terjadi tanggal 14 Februari di Manado. Para pemuda melakukan perebutan kekuasaan pemerintahan di Manado, Tumohon dan Minahasa. Sekitar 600 orang pasukan dan pejabat Belanda berhasil ditahan. Pada tanggal 16 Februari 1946, mereka mengeluarkan surat selebaran yang menyatakan bahwa kekuasaan di seluruh Manado telah berada di tangan Republik Indonesia. Untuk memperkuat kedudukan Republik Indonesia, para pemimpin dan pemuda menyusun pasukan keamanan dengan nama Pasukan Pemuda Indonesia yang dipimpin oleh Mayor Waisan. Bendera merah putih dikibarkan di seluruh pelosok Minahasa hampir selama 1 bulan, yaitu sejak saat tanggal 14 Februari 1946. 5. Peristiwa Bandung Lautan Api. Terjadinya peristiwa Bandung Lautan Api diawali dari datangnya sekutu pada tanggal 17 Oktober 1945. Pada waktu itu para pemuda dan pejuang di kota Bandung sedang gencar-gencarnya merebut senjata dan kekuasaan dari tangan Jepang. Sekutu menyampaikan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat agar Bandung bagian utara dikosongkan oleh pihak Indonesia paling lambat tanggal 29 November 1945 dengan alasan untuk menjaga keamanan. Oleh para pejuang, ultimatum tersebut tidak diindahkan dan mendorong pasukan TNI untuk melakukan operasi Bumi Hangus. Keputusan untuk membumi hanguskan Bandung diambil melalui Musyawarah Majelis Persatuan Perjuangan Pariangan atau MP3. Pada tanggal 23 sampai 24 Maret 1946, para pejuang meninggalkan Bandung walaupun dengan berat hati. Namun sebelum meninggalkan kota Bandung, terlebih dahulu para pejuang Republik Indonesia menyerang ke arah kedudukan-kedudukan sekutu sambil membumi hanguskan kota Bandung bagian selatan. Peristiwa ini dikenal dengan Bandung Lautan Api. Sementara itu, para pejuang dan rakyat Bandung mengungsi keluar kota. Dalam peristiwa Bandung Lautan Api gugur seorang pahlawan yang bernama Moh Toha dan Ramdan, 2 milisi Barisan Rakyat Indonesia atau BRI. Untuk mengabadikan terjadinya peristiwa Bandung Lautan Api, seorang komposer yang bernama Ismail Marzuki menciptakan lagu Halo Halo Bandung. 6. Pertempuran Puputan Margarana. Rakyat Bali merasa kecewa terhadap isi perundingan Linggarjati, di mana Bali tidak diakui sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Kemudian ketika Belanda membujuk Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai untuk membentuk negara Indonesia bagian timur, ajakan tersebut ditolak tegas oleh I Gusti Ngurah Rai. Pada tanggal 20 November 1946, dengan kekuatan besar, Belanda melancarkan serangan dari udara terhadap kedudukan Ngurah Rai di desa Marga. Pertempuran hebat terjadi pada tanggal 29 November 1946 di Margarana, sebelah utara Tabanan. Karena kalah dalam persenjataan, maka pasukan Ngurah Rai dapat dikalahkan. Dalam keadaan kritis pun, Letkol I Gusti Ngurah Rai mengeluarkan perintah puputan yang berarti bertempur sampai habis-habisan atau fight to the end demi membela nusa dan bangsa. Letkol I Gusti Ngurah Rai gugur beserta seluruh anggota pasukan dalam pertempuran tersebut sebagai kusuma bangsa. Untuk mengenang
jasa Letkol I Gusti Ngurah Rai, maka nama I Gusti Ngurah Rai diabadikan menjadi sebuah bandara di Denpasar, Bali. Nama bandara tersebut adalah Bandara Ngurah Rai. Di samping itu juga dianugerahi sebagai pahlawan Anumerta. 7. Peristiwa Westerling di Makassar. Pada bulan Desember 1946, Belanda mengirim pasukan ke Sulawesi Selatan di bawah pimpinan Raymond Westerling. Kedatangan pasukan ini yaitu untuk membersihkan daerah Sulawesi Selatan dari pejuang-pejuang Republik dan menumpas perlawanan rakyat yang menentang terhadap pembentukan Negara Indonesia Timur atau disingkat dengan NIT. Sejak tanggal 7 sampai 25 Desember 1946, pasukan Westerling secara keji membunuh beribu-ribu rakyat yang tidak berdosa. Pada tanggal 11 Desember 1946, Belanda menyatakan Sulawesi dalam keadaan perang dan hukum militer. Pada waktu itu, Raymond Westerling mengadakan aksi pembunuhan massal di desa-desa yang mengakibatkan sekitar 40.000 orang tidak berdosa menjadi korban kebiadaban. 8. Serangan umum 1 Maret 1949. Dalam keadaan yang krisis, terbentuklah Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI di Bukit Tinggi, Sumatera Barat oleh Syarifuddin Prawira Negara. Pimpinan TNI Jenderal Sudirman menginstruksikan kepada semua komandan TNI melalui surat perintah siasat nomor 1 bulan November 1948 yang isinya: 1. Memberikan kebebasan kepada setiap komandan untuk melakukan serangan terhadap posisi militer Belanda. 2. Memerintahkan kepada setiap komandan untuk membentuk kantong-kantong pertahanan atau Werkreise. 3. Memerintahkan agar semua kesatuan TNI yang berasal dari daerah pendudukan untuk segera meninggalkan Yogyakarta untuk kembali ke daerahnya masing-masing. Serangan dilakukan pada tanggal 1 Maret 1949 yang dipimpin oleh Letkol Soeharto. Dalam serangan ini, TNI memakai sistem kantong-kantong pertahanan untuk membedakan penyerangan, maka dibentuk beberapa sektor, yaitu sektor barat dipimpin oleh Mayor Venje Sumual, sektor selatan dan timur dipimpin oleh Mayor Sarjono, sektor utara dipimpin oleh Mayor Kusno, sektor kota dipimpin oleh Letnan Amir Murtono dan Letnan Masduki. Pagi hari tanggal 1 Maret 1949 sekitar pukul 6 WIB, tepat sirine berbunyi. Serangan dilancarkan dari segala penjuru kota. Para pejuang dapat menguasai kota Yogyakarta selama 6 jam, yakni dari jam 6 pagi sampai jam 12. Hal ini sesuai dengan rencana yang ditentukan sejak awal. Bersamaan dengan itu, bantuan Belanda tiba dengan kendaraan lapis baja serta pesawat terbang. Belanda melakukan serangan balasan. Itulah pembahasan tentang perjuangan mempertahankan